Itu kita akan membahas materi berkaitan dengan sistem pernafasan, lalu ada ginjal dan saluran kemih, lalu berkaitan dengan onkologi, jadi obat-obatan kemoterapi, imunologi, lalu ada terapi untuk nutrisi dan kegawat daruratan, serta materi klinis khusus. Nah, untuk yang materi klinis khusus ini mungkin penerapannya akan lebih banyak untuk OSCE. Untuk di sistem pernafasan sendiri, itu kita akan bahas tiga penyakit utama yang berkaitan dengan asma, kemudian PPOK, dan batuk pilek. Masuk ke asma, jadi didefinisikan asma itu adalah suatu inflamasi kronis yang menyebabkan adanya gangguan saluran pernafasan, ditandai dengan episode berulang berupa mengi, sesak nafas, sesak dada, dan batuk. Asma sendiri dapat disebabkan oleh kombinasi dari adanya faktor genetik dari pasien dan juga faktor lingkungan yang memicu respon imun tubuh dan juga respon inflamasi yang kompleks di saluran pernafasan. Secara singkat, patofisiologis atau bagaimana asma itu terjadi, itu bisa digambarkan sebagai adanya suatu alergen yang terhirup oleh pasien. Alergen ini mengaktifasi imunoglobulin E atau IgE di mastosit, di mana setelah teraktivasi, sel masnya itu akan mengeluarkan mediator inflamasi, kayak histamin atau juga leukotrien. Nah, mediator-mediator inflamasi tersebut itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya vasodilatasi, kontraksi otot polos, dan juga peningkatan sekresi mukus. Nah, untuk obat-obat asma itu dibagi menjadi tiga golongan besar. Ada beta blocker, maaf, bronkodilator, yang isinya ada beta agonis, antagonis muskarinik, dan metilsantin. Kemudian anti-inflammatory agents, dan leukotriene antagonis. Nah, untuk terapi asma di sini, kami mengacu ke guideline GINA yang terbaru di tahun 2023, di mana dia membedakan terapi asma itu berdasarkan usia pasien. Ada yang usia pertama itu digolongkan ke usia dewasa atau anak-anak usia di atas 12 tahun. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk golongan yang pertama ini, teman-teman perhatikan ada dua tangga yang atas dan tangga yang bawah. Nah, untuk tangga yang atas atau track satu ini adalah obat-obat yang lebih diutamakan digunakan oleh pasien. Sedangkan untuk yang track kedua ini adalah alternatif terapi yang bisa diberikan apabila misalkan kontraindikasi atau nggak ada di pasaran kayak gitu. Nah, untuk yang track satu, teman-teman lihat dulu di tangganya, itu ada yang warnanya ungu, maaf, orange yang lebih tua dan orange yang lebih muda. Nah, untuk yang orange tua di bagian atas itu adalah yang controller atau pengontrol, dan yang orange lebih muda itu adalah reliever atau pelega. Oke, nah masuk ke stepnya. Jadi untuk step satu dan step 2 ini kalau misalkan pasiennya itu baru terdiagnosa asma, itu dia pasti masuknya ke step yang awal dulu, yaitu dengan pemberian kombinasi obat ICS formoterol. ICS itu adalah inhaled corticosteroid dan formoterol itu beta agonis jenis long acting atau yang kerja panjang. Nah, untuk yang step satu sampai step 2 itu dosisnya itu bila perlu saja. Jadi tidak digunakan rutin. Nah, di step yang ketiga baru digunakan dosis maintenance atau dosis rutin dari obat yang sama, yaitu kombinasi ICS dengan formoterol. Di step yang keempat naik itu jadi dosis medium atau dosisnya dinaikkan. Dan yang step terakhir, step kelima itu biasanya ditambahkan terapi lain. Bisa dari golongan lama atau bisa juga diberikan dosis tinggi ICS formoterol atau kombinasi ICS formoterol dengan anti IgE, anti IL-5, TSLP dan sebagainya. Nah, biasanya sih untuk kasus-kasus yang ada di soal ujian kompetensi itu eh, tidak terlalu banyak yang sampai ke step yang kelima, karena memang itu udah cukup advance.
Nah, jadi eh, untuk amannya sih paling step 1 sampai step 4 ini yang penting. Dan kalau misalkan bagaimana penentuan dosis itu juga jarang ditanyakan. Jadi yang penting teman-teman eh, yang paling utamanya adalah bagaimana pemilihan jenis obatnya. Nah, di step 1 sampai step 4 sebenarnya jenis obatnya sama ya, yaitu kombinasi ICS dengan formoterol. Yang membedakan tiap stepnya itu hanya peningkatan dosis saja. Biasanya untuk dosis sendiri bisa dilihat dari literatur atau bisa juga di tapering. Jadi dinaikkan perlahan-lahan sampai sekiranya si dosis tersebut itu sudah cukup untuk meringankan asma pasien. Nah, sedangkan untuk yang warna oranye yang kuning lebih muda, itu adalah yang peleganya. Nah, pelega yang direkomendasikan itu adalah sama kombinasi ICS dengan formoterol, dosis rendah dan digunakannya hanya bila sesak atau bila perlu saja. Nah, sedangkan untuk yang track 2 atau alternatifnya, sebenarnya untuk pemilihan jenis-jenis obatnya sama aja, langkah-langkahnya juga mirip. Yang membedakan mungkin ada di step 1 dan step 2-nya. Nih kalau di step 1 yang alternatif, itu dia menggunakan hanya ICS saja, jadi tidak ada formoterolnya ketika SABA digunakan. Nah, SABA di sini itu digunakannya kapan? Nah, SABA di sini digunakan sebagai pelega. Jadi kalau misalkan SABA-nya digunakan sebagai pelega, maka dia harus menggunakan ICS juga sebagai pengontrol. Tuh, terus di step yang keduanya masih dengan eh, monoterapi ICS, dosis rendah. Baru di step yang ketiga masuk mirip sama yang di atas, yaitu ICS dengan laba, dosis rendah. Dan step empatnya juga sama, medium atau high dose maintenance dari ICS laba. Step limanya sama juga. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah golongan usia 6 sampai 11 tahun. Biasanya yang lebih banyak ditanyakan memang yang usia dewasa atau anak di atas 12 tahun. Nih, sekedar untuk tambahan informasi juga buat teman-teman, kalau seandainya ditanyakannya itu untuk anak-anak, pemilihan terapinya seperti apa, ini bisa diikuti juga dari guideline Gina yang berikut ini. Jadi yang bagian atas yang warna orange-nya itu lebih tua adalah controller yang direkomendasikan, sedangkan yang bagian tengah atau yang warna agak kuning muda atau orange muda itu adalah yang opsion opsionalnya atau alternatif dari pengontrol. Nah, untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun, peleganya yang direkomendasikan itu adalah penggunaan SABA. Jadi hanya SABA aja. Oke. Jadi untuk obat-obatnya sih kurang lebih pemilihannya sama aja sih ICS, kemudian ICS dengan laba seperti itu. Nah, ini untuk yang anak usia 5 tahun ke bawah, jadi yang balita, tuh sama yang paling atas ini adalah pengontrol yang direkomendasikan, yang bawahnya itu alternatif pengontrol, yang ketiga, yang biru itu adalah peleganya, sama ya menggunakan short acting, beta 2 agonis atau SABA, dan ada beberapa step yang perlu diperhatikan pada anak-anak. Ini sebagai tambahan informasi aja sih, biasanya nggak begitu ditanyakan. Oke, nah itu tadi adalah tata laksana untuk asma kronis, maaf. Untuk asma kronis. Nah, kalau misalkan teman-teman ditanya gimana cara pemilihan obat untuk asma akut, atau biasanya juga disebutnya eksaserbasi asma gitu ya. Jadi ketika asmanya ini lagi kambuh nih, terus apa yang harus dilakukan? Nah, itu tuh dibedakan berdasarkan gejalanya itu parah atau tidak parah. Nah, kriteria asma parah atau asma berat itu ada 6 ini. Nanti bisa teman-teman pelajari di modul. Untuk pemilihan obatnya sebenarnya sama aja. Kalau misalkan
kasih taunya itu asma akut, maka yang dipilih pertama adalah pemberian oksigen dan short acting beta 2 agonis dalam bentuk inhalasi. Nah, oksigen sendiri di sini sebenarnya digunakannya sebagai terapi tambahan kalau seandainya nilai saturasi oksigen pasiennya itu rendah. Biasanya kalau di bawah 90%. Sedangkan kalau untuk obat yang direkomendasikannya itu adalah yang SABA inhalasi. Nah, setelah penggunaan SABA inhalasi, baru ada alternatif lain untuk yang tidak parah, itu bisa menggunakan kortikosteroid oral dengan pertimbangan ipratropium. Sedangkan untuk yang asma akut parah, itu bisa diberikan kortikosteroid oral atau intravena, ipratropium, atau high dose ICS. Yang warna hitam ini itu alternatif terapinya kalau seandainya tidak tertangani dengan SABA inhalasi. Kita bahas satu-satu untuk golongan obatnya. Jadi tadi ada reliever atau pelega. Prinsip kerja dari obat pelega adalah mendilatasi jalan nafas dengan cara relaksasi otot polos, memperbaiki atau menghambat bronkokonstriksi yang berkaitan dengan gejala-gejala akut, kayak tadi ada mengi, rasa berat di dada, batuk. Kemudian dia juga dapat memperbaiki inflamasi saluran pernafasan dan menurunkan hiperresponsif saluran nafas. Contoh-contoh obatnya tadi ada yang pertama SABA, short acting beta 2 agonis, itu contohnya salbutamol atau juga albuterol. Jadi ini nama lainnya, lalu ada levalbuterol dan terbutalin. Ini adalah yang direkomendasikan terutama pada pasien dewasa ya, kombinasi dosis rendah inhaled corticosteroid dengan formoterol. Contoh obatnya biasanya beclometasone dengan formoterol atau budesonide dengan formoterol. Lalu ada juga anticholinergic kerja singkat, disingkat sama, itu contohnya ipratropium bromide atau oxytropium bromide. Nah, sedangkan untuk obat pengontrolnya, ini merupakan medikasi jangka panjang. Biasanya diberikan dalam dosis rendah atau dosis maintenance, tergantung kebutuhan. Nah, ini untuk mempertahankan keadaan terkontrol, terutama pada asma persisten atau yang kronis. Tadi ada inhaled corticosteroid ya, dia bisa digunakan tunggal. Nah, inhaled corticosteroid ini punya efek samping khas dapat menyebabkan kandidiasis oral. Efek samping ini dapat dicegah dengan cara berkumur setelah penggunaan obat. Ini contoh-contoh obatnya. Ada juga kombinasi ICS dengan laba. Tadi selain dengan formoterol, laba yang bisa digunakan juga ada vilanterol atau salmeterol. Itu bisa digunakan. Nah, selain dua pilihan obat tadi, pengontrol yang bisa digunakan yang lain itu ada juga leukotriene reseptor antagonis. Tadi biasanya direkomendasikan juga sebagai pengontrol pada anak-anak. Contoh obatnya itu Montelukast, Pranlukas, Zafirlukas atau Zileton. Ada obat-obat golongan Cromons, di mana dia merupakan obat stabilizer sel mass. Contohnya sodium kromoglikat dan nedokromil sodium. Lalu ada long acting anticholinergic, tiotropium dan clidinium bromide, sama anti-IgE. Ini adalah obat antibodi monoklonal, biasanya dipilih sebagai lini terakhir. Contohnya omalizumab subkutan. Oke, selain itu juga bisa menggunakan antibodi monoklonal lain, yaitu anti-IL-5. Ini ada mepolizumab atau benralizumab. Kortikosteroid sistemik tadi apabila diperlukan ya, ada yang oral, intravena atau intramuskular, dan metilsantin. Metilsantin ini tadi masih eh, berkaitan dengan bronkodilator dan juga dia sebagai anti-inflamasi juga. Nah, untuk metilsantin ini dia indeks terapi sempit, jadi penggunaan obatnya itu harus dimonitoring. Untuk pemilihan obat asma pada ibu hamil, dia bisa menggunakan obat-obatan golongan short acting beta 2 agonis, kemudian kayak albuterol,
Bisa juga yang long actingnya itu formoterol, lalu bisa dengan inhaled corticosteroid seperti budesonide. Jadi itu yang aman untuk ibu hamil. Nah, selanjutnya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Merupakan penyakit paru progresif yang ditandai oleh destruksi dan limitasi aliran udara. Dapat disebabkan oleh proses inflamasi kronis pada saluran nafas dan parenkim paru yang diinduksi oleh partikel-partikel ataupun gas-gas yang berbahaya. Nah, salah satu yang paling banyak menyebabkan terjadinya PPOK ya adalah asap rokok. Ini ada tiga eh, patofisiologis terjadinya PPOK dan ada juga parameter diagnostiknya ini sebagai tambahan informasi. Untuk golongan obatnya sebenarnya sama dengan yang asma tadi, ada bronkodilator, ada anti-inflammatory agent. Nah, yang berbeda di sini adalah pada beberapa kasus PPOK bisa direkomendasikan penggunaan antibiotik. Oke. Untuk guideline PPOK sendiri, kami juga mengambil dari eh, guideline luar, yaitu GOLD, di mana dia membagi pasien PPOK itu menjadi tiga kategori. Kategori A, kategori B, dan kategori E. Nah, nanti dari masing-masing kategori ini punya pemilihan terapinya yang eh, mirip-mirip, tapi ada sedikit yang berbeda. Nah, untuk menggolongkan pasien ke A, B, atau E, itu dilihat dari yang pertama adalah riwayat eksaserbasi atau riwayat kambuhnya si PPOK. Kalau kekambuhannya itu 0 sampai 1 kali dan dia tuh eksaserbasinya masih yang sedang ya, nggak parah. Gimana cara kita menentukan nggak parah, yaitu tidak sampai harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu dia bisa masuk ke A atau ke B. Sedangkan kalau eksaserbasinya lebih dari 2 kali yang berat dalam 1 tahun atau 0 sampai 1 kali nih, tapi dia harus dirawat di rumah sakit, itu dia harus masuknya ke kategori yang A. Nah, terus untuk membedakan yang kategori A sama kategori B itu pakai apa? Yaitu pakai gejala-gejala pasien. Nah, menilai suatu gejala itu kan memerlukan bantuan suatu tools ya. Nah, tools yang digunakan pada PPOK itu adalah MMRC dan CAT. Jadi dua tools itu merupakan kayak kuesioner mirip kayak MMSE yang buat Alzheimer, di mana dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar gejala PPOK dan nanti ada sistem scoringnya. Untuk scoring MMRC 0 sampai 1 dengan CAT di bawah 10 itu masuknya ke A. Sedangkan untuk MMRC lebih besar sama dengan 2 dengan nilai CAT lebih besar sama dengan 10 itu masuknya ke kategori B. Kalau yang teman-teman pengen pelajari lebih lanjut terkait dengan kuesionernya seperti apa, nanti mungkin bisa cek aja di Google terkait MMRC, PPOK itu pertanyaannya seperti apa atau CAT itu kayak gimana. Tapi kalau untuk di soal ujian kompetensi sendiri, sejauh ini memang tidak pernah sampai sedetail itu. Paling hanya langsung di statement kayak pemilihan terapi PPOK perlu antibiotik apa misalkan. Ditanyanya langsung gitu. Atau misalkan pasiennya eh, sedang eksaserbasi perlu terapi apa. Jadi nggak sampai yang harus memetakan pasiennya itu golongan A, B, atau E dari kuesioner ataupun riwayat pasien. Nah, ini untuk terapi PPOK kronisnya. Tadi udah kita bagi ke 3 grup ya. Untuk grup A itu dia boleh menggunakan bronkodilator dan biasanya jenis bronkodilatornya itu yang short acting. Jadi short acting masih bisa digunakan pada kasus grup A. Nah, sedangkan untuk grup B dan grup E itu harus menggunakan yang long acting beta. Bronkodilatornya tuh dibatasi ke long acting beta agonis dikombinasikan dengan long acting antimuskarinik antagonis. Jadi LABA dan LAMA.
Nah, untuk pemilihan terapinya sendiri, labanya yang mana, lamanya yang mana, itu bergantung ke ketersediaan di pasarannya. Jadi nggak ada penentuan harus yang A dan yang B itu nggak ada. Yang penting masih tergolong ke golongan tersebut. Nah, khusus grup E itu dia bisa dikombinasi antara LABA, LAMA, dan inhaled corticosteroid apabila jumlah eosinofil pasien itu di atas atau sama dengan 300. Nah, sedangkan untuk terapi PPOK yang akut disebut juga eksaserbasi PPOK, itu dilihat dulu gejala eksaserbasi yang timbulnya apa. Apakah gejala ringan? Yang dimaksud gejala ringan adalah hanya muncul satu gejala dari tiga gejala utama, maka diterapi dengan short acting bronchodilator. Gejala sedang itu timbulnya dua gejala, berarti di terapi short acting bronchodilator bisa dikombinasi dengan antibiotik atau kortikosteroid oral. Dan yang terakhir untuk klasifikasi gejala berat, di mana ketiga gejala eksaserbasinya itu muncul, maka biasanya akan direkomendasikan untuk terapi perawatan di rumah sakit. Nah, ini untuk pemilihan terapi antibiotik pada kasus PPOK itu bergantung dari tingkat keparahan PPOK-nya. Ada yang disebut dengan eksaserbasi tanpa komplikasi, artinya pasien mengalami kurang dari 4 kali eksaserbasi per tahun dan dia tidak punya penyakit lain selain PPOK. Nah, biasanya diterapi dengan pemberian obat-obatan makrolida seperti azitromisin atau klaritromisin dengan second line terapi cefalosporin generasi kedua atau ketiga. Kemudian ada yang tingkat keparahan eksaserbasi dengan komplikasi. Ini ada keterangannya, itu first line terapinya amoxicillin clavulanat, second line-nya itu dari golongan fluoroquinolone, dan kalau misalkan pasiennya itu punya faktor resiko infeksi patogen multidrug resisten, artinya dia itu terserang bakteri yang udah cukup resisten, ditandai dengan pernah dirawat inap, atau pernah menggunakan terapi kortikosteroid jangka panjang, itu diterapinya dengan levofloxacin. Oke, ini notes-nya nanti teman-teman bisa baca-baca lagi di rumah masing-masing dari modul. Nggak begitu signifikan untuk pemilihan terapinya. Yang terakhir adalah batuk dan flu. Batuk itu diklasifikasikan jadi dua golongan, yaitu ada batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak berarti ada keluar dahak dari bronkus. Nah, untuk terapinya itu diberikan golongan ekspektoran. Ini untuk membantu pengeluaran dahak atau golongan mukolitik untuk mengencerkan dahak. Nah, sedangkan untuk batuk kering adalah batuk yang tidak disertai produksi dahak. Biasanya terapi yang diberikan adalah golongan antitusif untuk menekan refleks batuk. Nah, golongan ekspektoran itu contoh obatnya adalah gliseril guaicolat atau guaifenesin. Mukolitik ada tiga, NAC atau N-acetylcysteine, Ambroxol dan Bromhexin. Sama antitusif itu ada dextromethorphan HBr dan kodein. Untuk flu adalah infeksi saluran nafas akut yang disebabkan oleh virus influenza. Biasanya dia itu bisa sembuh dengan sendirinya, tapi bisa juga menyebabkan komplikasi serius pada pasien-pasien tertentu. Untuk pengobatan flu sendiri, sebenarnya dia biasanya diterapi juga dengan obat batuk, antipiretik atau anti demam, karena menangani simptom-simptom yang sering muncul bersamaan dengan flu-nya tersebut. Sedangkan kalau untuk terapi flu, itu ada dua, bisa menggunakan antihistamin, contohnya klorfeneраmin maleat, difenhidramin. Kemudian beberapa pasien juga sering diberikan cetirizine untuk flu dan ada juga dekongestan. Nah, dekongestan ini dia punya dua bentuk sediaan. Ada yang oral kayak fenilpropanolamin, phenylephrine, pseudoephedrine, ephedrine, dan ada yang obat tetes hidung, oxymetazoline.
Nah, untuk oxymetazoline ini, dia hanya bisa digunakan dalam jangka waktu pendek karena dapat menyebabkan rinitis medikamentosa. Nah, untuk dekongestan juga ada catatan penting, yaitu dia sebaiknya tidak digunakan untuk pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular, hipertensi, gagal jantung, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia itu dapat menyebabkan vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi menyebabkan peningkatan tekanan darah. Oke. Sebelum kita lanjut ke ginjal dan saluran kemih, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ke materi kedua hari ini adalah sistem renal dan saluran kemih. Nah, di ginjal kita akan membahas gagal ginjal akut, akut renal failure, kemudian gagal ginjal kronis, dan beberapa obat-obat yang bersifat nefrotoksik, yang memang efek samping khasnya itu nefrotoksik, jadi sering juga ditanyakan. Kemudian di saluran kemih kita akan membahas benign prostat hyperplasia atau BPH, lalu beberapa obat-obat kontrasepsi, dan untuk terakhir ada gangguan menstruasi. Oke. Gagal ginjal akut atau acute kidney injury adalah sindrom klinis yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara mendadak. Karena kan dia akut ya, berarti secara tiba-tiba. Nah, penurunan fungsi ginjalnya itu dilihatnya dari mana? Adalah dari peningkatan kadar serum kreatinin, peningkatan nitrogen ureum darah, atau penurunan volume urin. Nah, diagnosa dan staging dari gagal ginjal akut sendiri umumnya mengacu pada perubahan serum kreatinin dan keluaran urin untuk menentukan derajat keparahan dari gangguan fungsi ginjalnya. Nah, untuk penyebab gangguan ginjal, gagal ginjal akut, dia ada tiga. Yang pertama adalah penyebab prerenal. Dari namanya prerenal. Berarti penyebab ini terjadinya itu sebelum ginjal. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan gagal ginjal tapi adanya itu di sebelum ginjal? Yaitu hal-hal yang menyebabkan terjadinya penurunan perfusi ginjal akibat mekanisme pencegahan kerusakan jaringan parenkim. Kita langsung masuk ke contoh aja ya biar nggak bingung. Contohnya itu adalah penurunan volume akibat adanya pendarahan, ada diare atau muntah, dehidrasi, luka bakar, ataupun adanya penurunan perfusi darah karena penurunan karbon monoksida. Lalu yang penyebab kedua adalah disebut penyebab intrinsik, berarti yang adanya itu di dalam ginjalnya. Jadi ada kerusakan struktur ginjal seperti kerusakan tubulus atau kerusakan glomerulus atau ada nefritis, jadi inflamasi pada ginjal. Dan yang terakhir adalah penyebab postrenal atau penyebab yang adanya itu di luar atau sesudah ginjal. Nah, maksudnya sesudah ginjal itu apa? Adalah obstruksi dari aliran urinnya, entah itu di saluran kemihnya, uretra, ataupun ada batu ginjal gitu ya, nefrolitiasis, atau ada kanker prostat atau kanker serviks. Nah, ini tadi klasifikasi gagal ginjal akut tadi, kemudian harus dilihat kan penyebabnya apakah yang prerenal, intrinsik, ataupun yang postrenal. Ini teman-teman bisa baca-baca lagi di modul, itu versi lebih lengkapnya lagi, apa-apa aja sih yang bisa menyebabkan terjadinya si gagal ginjal akut tersebut. Nah, untuk pemilihan terapinya, pada gagal ginjal akut itu ada terapi preventif atau pencegahan dan terapi kuratif. Terapi preventif yang pertama adalah antioksidan. Antioksidan ini biasanya digunakan kalau pasiennya itu mau melakukan suatu
scanning yang menggunakan kontras. Kayak kalau misalkan ada kalau CT scan tuh nggak biasa kayak MRI atau ya ada beberapa juga CT scan yang bisa atau membutuhkan eh, cairan kontras untuk melihat gambaran tubuh pasien. Nah, biasanya itu tuh ada beberapa cairan kontras yang bisa menyebabkan gangguan gagal ginjal akut. Makanya di terapi preventif dulu dengan antioksidan seperti N-asetilsistein dan asam askorbat. Kemudian ya untuk pasien-pasien yang normal, yang memang mungkin ada resiko gagal ginjal akut, harus diberikan terapi hidrasi yang adekuat, bisa menggunakan cairan kristaloid isotonik seperti NaCl atau sodium bikarbonat. Nah, untuk terapi kuratifnya, itu ada manajemen cardiac output, tekanan darah, dan perfusi jaringan. Karena tadi beberapa penyebab gagal ginjal akut itu juga berkaitan dengan tekanan darah, aliran darah ya. Kemudian bisa menggunakan hemodialisis intermittent, hemofiltrasi, penggunaan manitol pada kasus tertentu, dan juga loop diuretik. Nah, untuk menjadi perhatian, ada 3 elektrolit penting yang harus diperhatikan pada pasien penderita gangguan ginjal, baik gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis. Itu adalah kalium, karena pada gangguan ginjal itu bisa menyebabkan hiperkalemia, hipernatremia ataupun hiponatremia, dan adanya hiperfosfatemia atau peningkatan fosfor. Nah, untuk gagal ginjal kronis atau kita sebut saja CKD biar lebih mudah, merupakan kelainan pada struktur atau fungsi ginjal yang bersifat irreversible, yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan, yang ditandai oleh salah satu atau lebih dari 2 kemungkinan ini, yaitu penurunan laju filtrasi glomerulus dan adanya kerusakan ginjal, baik secara struktural maupun fungsional. Kayak ada albuminuria, kelainan elektrolit, kelainan sedimen urin, ataupun kelainan radiologis. Penyebab utama terjadinya gagal ginjal kronis itu bisa disebabkan karena pasien menderita hipertensi, atau ada diabetes, atau ada glomerulonefritis. Sedangkan penyebab progresif atau yang bisa mempercepat kerusakan ginjal itu adalah adanya proteinuria, merokok, obesitas, dan hiperlipidemia. Oke. Untuk staging fungsi ginjal sendiri, sebenarnya ini adalah yang versi lengkap, tapi untuk di ujian kompetensi sebenarnya lebih banyak menggunakan nilai EGFR. Jadi di sini aku akan bahas yang EGFR aja. Nanti untuk yang albumin ini aku bahas secara singkat. Jadi untuk stage yang pertama itu sebenarnya dia belum gagal ginjal kronis banget lah ya. Dia masih termasuknya itu sehat. Dia nilai EGFR-nya itu lebih besar sama dengan 90. Stage 2 ini 60 sampai 89. Stage 3A itu 45 sampai 59. 3B 30 sampai 44. Stage 4-nya 15 sampai 29 dan stage 5 itu di bawah 15. Nah, itu untuk yang EGFR yang lebih banyak digunakan juga sampai saat ini. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah kasus kalau misalkan si pasiennya dicek juga apakah ada albuminuria tadi, ada albuminuria atau enggak. Nah, kalau secara normal itu pada stage 1 dan stage 2 berdasarkan IGFR dianggapnya itu dia bukan CKD. Sedangkan kalau yang kuning ini normal di 3A itu berarti yang stage yang ringan. Kemudian yang warnanya agak ke orange itu adalah stage sedang dan yang terakhir itu berarti gagal ginjalnya itu stage berat. Yang ini juga sama berarti yang kuningnya ringan, yang ininya sedang, ininya berat, dan ini yang langsung sedang sama berat. Dilihat dari apakah pasiennya ini ada, kalau mikroalbuminuria berarti dia albuminuria tapi masih rendah, sedangkan kalau makroalbuminuria berarti udah parah ya,
ada albumin di dalam urinnya. Tapi untuk staging yang ini dia nggak digunakan sih sejauh ini, masih pakai yang IGFR. Ini untuk yang lebih advance. Nah, jadi di sini kita akan bahasnya hanya yang staging berdasarkan IGFR-nya. Ini ada perbedaan berdasarkan fungsi ginjalnya, beberapa gejala umum yang mungkin terjadi pada pasien, dan yang akan aku lebih tekankan di sini adalah bagaimana pemilihan terapi dari masing-masing stage-nya. Untuk stage 1, karena dia sebenarnya masih normal ya fungsi ginjalnya, jadi lebih banyak untuk kayak monitoring fungsi ginjal, kemudian kalau memang ada faktor resiko nih kayak tadi misalkan ada hiperlipid, ada hipertensi, nah itu dikelola nih penyebab atau faktor-faktor resikonya gitu, supaya tidak menyebabkan gagal ginjal. Nah, kemudian yang kedua di stage 2 itu adalah masih sama dimonitoring juga tekanan darahnya, bagaimana serum kreatininnya, dan diterapi sesuai dengan eh, tadi faktor resiko ataupun identifikasi penyebab. Nah, di stage yang ketiga ini, baik yang 3A maupun 3B, pemilihan terapinya sama, yaitu dengan mengintervensi untuk memperlambat progresivitas dari gagal ginjalnya. Jadi entah itu menggunakan eh, obat-obatan antihipertensi, mengontrol diabetes, tidak merokok, kemudian tadi kalau misalkan pasiennya juga ada eh, penyebab-penyebab lain dari gagal ginjal ya berarti diterapi sesuai dengan kondisi pasien. Nah, di tahap yang keempat ini, stage 4 baru direkomendasikan melakukan dialisis. Dan yang stage 5 itu sudah eh, dialisisnya lebih rutin, lebih sering pasti, ataupun direkomendasikan melakukan transplantasi organ. Nah, tadi kan teman-teman ingat ya, ada 3 elektrolit yang penting pada pasien dengan gangguan ginjal. Yang pertama ada natrium, ada kalium, dan fosfat. Nah, yang lebih sering ditanyakan nih di soal ujian kompetensi itu adalah bagaimana menangani hiperfosfatemia pada pasien dengan CKD atau GGK. Untuk menangani hiperfosfatemia itu bisa diterapi dengan agen pengikat fosfat. Obatnya apa aja? Yang pertama dan merupakan lini pertamanya adalah kalsium karbonat. Kemudian yang kedua atau alternatifnya ada kalsium asetat. Kemudian ada juga sevelamer karbonat dan lantanum karbonat. Oke. Nah, ini ada catatan pengobatannya. Jadi, untuk agen-agen yang berbasis kalsium, kayak kalsium karbonat, kalsium asetat, itu sebaiknya dihindari kalau pasiennya itu punya kecenderungan untuk hiperkalsemia atau kelebihan ion kalsium dalam darah, atau resiko kalsifikasi sel vaskular. Kemudian untuk yang sevelamer dan lantanum ini adalah alternatif atau pilihan terapi yang cocok untuk pasien CKD stadium lanjut. Oke. Dan obat-obatannya itu harus dikonsumsi bersama dengan makanan. Untuk gagal ginjal kronis, dia punya beberapa komplikasi dan pengobatan untuk masing-masing komplikasinya. Tadi kita udah bahas ya, komplikasi yang pertama adalah hiperfosfatemia, kelebihan fosfat. Nah, selanjutnya ada juga komplikasi hiperkalemia atau peningkatan kalium tadi. Nah, untuk hiperkalemia bisa diterapi dengan infus natrium bikarbonat atau kalsium glukonat. Untuk protein urianya dengan aldosteron antagonis, diabetes mellitus, ini kalau pasien DM dan CKD itu DM-nya bisa diterapi dengan SGLT2 inhibitor. Ini kalau untuk yang diabetes mellitus nanti teman-teman bisa mengikuti guideline yang di formatif 2 aja, yang diabetes mellitus itu lebih lengkap. Lalu ada anemia normositik. Mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa ginjal itu memproduksi salah satu hormon yaitu eritropoietin.
di mana dia itu adalah hormon yang menginduksi pembentukan sel darah merah. Makanya kalau ginjalnya rusak, bisa menyebabkan terjadinya anemia. Disebutnya anemia normositik. Untuk pengobatannya bisa menggunakan yang namanya golongan ESA, yaitu erythropoiesis stimulating agent, seperti epoetin alfa atau darbepoetin alfa. Bisa dikombinasikan juga dengan suplemen zat besi. Kemudian ada komplikasi mineral and bone disorder, jadi gangguan pada tulang. Itu bisa diterapi dengan agen pengikat fosfat tadi yang ada kalsium karbonat dan sebagainya. Kemudian ada vitamin D seperti kalsitriol atau kolekalsiferol dan kalsium. Dan terakhir kalau asidosis metabolik berat bisa diberikan terapi natrium bikarbonat. Oke, ini adalah beberapa obat-obat yang di-highlight sebagai obat dengan resiko nefrotoksik yang tinggi. Yang pertama ada antibiotik golongan aminoglikosida, jadi gentamicin, streptomycin, kanamycin, lalu NSAID, Asmef, ibuprofen, ketorolak, dan semua jenis NSAID lain. Lalu ada asiklovir, antivirus, amfoterisin, anti jamur, cisplatin, karboplatin, itu dia dari kemoterapi ya, dan tenofovir obat antiretrovirus. Oke, selanjutnya BPH. Ini adalah sebuah kondisi pembesaran kelenjar prostat. Dia sifatnya itu jinak, bukan kanker, di mana dia menekan uretra dan menghambat laju urin. Kondisi benign prostatic hyperplasia ini dia itu terdiri dari 3 tahapan progresif. Pertamanya BPH dulu, benign prostatic hyperplasia, jadi adanya pembesaran prostat dulu. Kemudian benign prostatic enlargement, dan terakhir benign prostatic obstruction. Ini ada parameter patologisnya, jadi yang diamati untuk mendiagnosa BPH itu bisa dilihat dari DHT atau intraprostatic dihidrotestosteron dan enzim 5-alfa reduktase tipe 2. Nah, yang teman-teman harus perhatikan di sini itu adalah ada tipe BPH. Ada yang disebut BPH statis dan BPH dinamis. Yang membedakannya adalah apa yang menjadi pencetus BPH-nya. Untuk BPH statis dicetuskan atau disebabkan oleh pertumbuhan jaringan prostat secara bertahap oleh dihidrotestosteron atau DHT melalui aktivitas enzim 5-alfa reduktase. Makanya nanti ada obat-obat yang lebih fokus digunakannya untuk pasien-pasien dengan BPH statis. Dan ada BPH dinamis disebabkan peningkatan tonus otot polos prostat dan leher kandung kemih akibat aktivasi reseptor alfa-1 adrenergic. Nah, nanti ada obat-obat yang fokus untuk BPH dinamis. Ini ada klasifikasi BPH, nanti teman-teman mungkin bisa pelajari lebih lanjut di modul. Intinya BPH itu punya 3 tingkat keparahan, bisa dinilai berdasarkan skor gejala AUA. Ini sama ya, dia ada kayak semacam sistem scoring untuk gejala-gejala, atau bisa juga dilihat dari gejala dan tanda klinis umum dari pasiennya. Nah, ini untuk algoritma terapi. Jadi, tadi kan ada 2 jenis ya. Yang pertama di, bisa dilihat dari tipe BPH-nya, apakah BPH statis atau BPH dinamis, atau bisa juga dilihat dari tadi, apakah BPH-nya itu ringan, sedang, atau berat. Nah, yang ini yang pertama itu adalah algoritma terapi untuk BPH ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan itu tidak diberikan terapi obat, hanya dipantau aja. Untuk yang moderate atau yang eh, parah nih BPH-nya, tapi belum ada komplikasi. Itu bisa dilihat dari 4 eh, kondisi. Yang pertama adalah kondisi kalau misalnya prostatnya itu diukur masih ukurannya di bawah 40 gram atau nilai PSA-nya itu masih di bawah atau sama dengan 1,4. Diterapi dengan alfa-1 adrenergic antagonis. Sedangkan kalau nilai prostatnya itu ukurannya udah di atas 40 gram atau nilai PSA-nya di atas 1,4, maka terapinya ganti jadi 5 alfa adrenergic antagonis, jadi masih alfa adrenergic antagonis juga sebenarnya, atau bisa juga
pengobatan kombinasi antara 5 alfa reduktase inhibitor dengan alfa 1 adrenergic antagonis. Nah, nanti contoh-contoh obatnya apa aja itu teman-teman ada di belakang. Selanjutnya kalau misalkan pasiennya itu disertai dengan disfungsi ereksi, maka bisa dipilih terapinya itu dari fosfodiesterase inhibitor atau kombinasi 5 alfa reduktase inhibitor dengan alfa 1 adrenergic antagonis. Dan yang terakhir kalau ada nih kondisi gejala-gejala predominan irritative voiding, jadi kayak susah urinasi, urin tersendat-sendat dan sebagainya, itu masuknya ke sini, itu bisa dikombinasikan anticholinergic agent atau beta 3 agonis dengan alfa 1 adrenergic antagonis atau anticholinergic agent dengan 5 alfa reduktase inhibitor. Jadi obatnya udah kombinasi. Sedangkan kalau misalkan BPH-nya parah dan ada komplikasi, atau misalkan pasiennya udah dikasih terapi tapi nggak membaik, itu biasanya dilakukan surgery atau pembedahan. Nah, ini untuk terapi BPH, ini eh, yang tadi sesuai golongannya, apakah digunakannya pada faktor dinamis atau pada yang faktor statis. Nah, nanti di sini pada bagian mekanisme ada nih, dia ada alfa 1 adrenergic antagonis. Oh, berarti tadi yang alfa adrenergic antagonis. Yang ini ada fosfodiesterase inhibitor. Oh, yang fosfodiesterase. Kemudian ada yang 5 alfa reduktase inhibitor. Jadi dibedakannya dari situnya ya. Oke, kita bahas dulu dari penurun faktor dinamis. Yang pertama dia ada alfa 1 adrenergic antagonis. Sebenarnya untuk prazosin, terazosin, dan tamsulosin silodosin dia satu golongan alfa adrenergic antagonis. Tapi yang membedakan adalah tamsulosin dan silodosin itu lebih fokus di prostat. Makanya dia ada alfa 1A. Jadi dia memang lebih banyak bekerja di prostat dibandingkan dengan prazosin, terazosin, dan doxazosin. Kalau yang prazosin ini dia eh, lebih menyeluruh. Jadi ke semua jenis alfa 1 adrenergic. Oleh karena itu makanya kenapa prazosin, terazosin, dan doxazosin punya efek samping hipotensi ortostatik. Sedangkan tamsulosin dan silodosin itu lebih aman. Nah, kemudian yang golongan penurun faktor dinamis kedua itu adalah fosfodiesterase inhibitor. Contoh obatnya tadalafil, sildenafil, dan vardenafil. Lalu untuk yang penurun faktor statis, pertama dia ada 5 alfa reduktase inhibitor, contoh obatnya finasterid. Lalu ini dutasterid, dia memblok DHT, flutamid, dan megestrol goserelin ini memblok LH. Lalu selain tadi penurun faktor dinamis dan statis, kemudian yang lain-lain, itu kan dia tadi ada juga ya bisa menggunakan obat-obatan jenis anticholinergic, itu kayak oxybutinin dan tolteridon, dan ada juga agen uroselektif. Ini sebenarnya sama sih anticholinergic juga, cuma dia secara selektif bekerjanya itu di saluran urinasi, contohnya itu dari venasin dan solifenasin. Oke. Nah, untuk kontrasepsi, merupakan upaya untuk mencegah kehamilan dengan cara menghambat sperma mencapai sel telur atau mencegah implantasi sel telur di lapisan rahimnya. Untuk kontrasepsi sendiri dia punya dua jenis, jadi ada yang terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk yang non-farmakologi berarti yang tidak berkaitan dengan obat-obatan ya, kayak teknik barrier, kondom misalkan, atau kalender, jadi dihitung. Sedangkan untuk yang terapi farmakologinya itu ada yang hormonal, ini biasanya hanya eh, dikonsumsi ya. Ada juga spermisida, tapi yang spermisida sebenarnya jarang digunakan sih. Lebih banyaknya terapi farmakologi yang hormonal. Nah, untuk yang hormonal dia ada dua jenis ya. Yang pertama ada pil kombinasi, isinya berarti ada progesteron dan estrogen. Sama ada pil yang progestin atau mini pil, itu yang isinya hanya progesteron saja. Nah, progesteronnya ini ada macam-macam bentuk sediaannya.
ada levonorgestrel, ada desogestrel, ada norestisteron, dan sebagainya. Itu adalah turunan dari progesteron. Oke. Nah, untuk kontrasepsi yang hormonal itu kan memang hanya perempuan ya yang mengkonsumsi, yang dikontrol hormonnya gitu ya. Nah, untuk kontrasepsi hormonal tadi itu ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan untuk pemilihan terapinya. Yang pertama adalah kondisi ibu menyusui. Ibu menyusui biasanya hanya boleh menggunakan kontrasepsi hormon yang bersifat, maaf, yang mengandung progestin atau tadi si mini pill. Kenapa mini pill? Karena dia tidak menghalangi produksi ASI. Nah, kemudian untuk kondisi di atas 35 tahun menggunakan estrogen dosis kecil, prokoaktif dan diabetes mellitus menggunakan progestin. Untuk pasien dengan dislipidemia, kalau misalkan kadar lipidnya itu stabil, boleh menggunakan kontrasepsi hormon dosis rendah, tapi kalau nggak stabil itu jangan pakai hormon. Nah, lalu untuk tromboemboli ini juga sebenarnya menggunakan obat-obatan yang turunan progesteron. Nah, untuk migrain, lupus, dan obesitas itu dengan progestin. Jadi sebenarnya secara garis besar, kebanyakan kondisi-kondisi wanita itu yang kontrasepsinya itu spesifik, maksudnya perlu pemilihan yang khusus lah gitu ya, karena kondisi-kondisi khusus itu kebanyakan dipilih yang progestin atau yang mini pill. Terus kalau punya kanker payudara ya pasti tidak boleh menggunakan hormonal ya, karena dapat menyebabkan atau mempengaruhi si kankernya. Lalu kalau misalkan untuk menunda haid ketika pergi haji atau pergi umroh yang direkomendasikan adalah penggunaan norestisteron. Nah, cara minumnya gimana? Dia diminum 1 minggu hingga 3 hari sebelum perkiraan menstruasi berikutnya hingga menyelesaikan umroh maksimal 14 hari penggunaan. Lalu ada kondisi kalau pasiennya wanita dengan tuberkulosis, kan dia biasanya minum rifampicin ya. Nah, rifampicin itu berinteraksi dengan kontrasepsi hormonal. Makanya biasanya diganti ke terapi yang non hormonal, entah itu pakai kondom atau pakai kalender atau misalkan IUD yang tidak ada hormonnya. Nah, sering juga ditanyakan di soal ujian kompetensi adalah bagaimana kita mengedukasi pasien apabila lupa mengkonsumsi kontrasepsi. Nah, khusus untuk yang lupa konsumsi ini itu hanya berlaku pada kontrasepsi yang eh, kombinasi ya. Kalau kontrasepsinya itu yang mini pill, dia biasanya lebih ketat penggunaannya. Jadi sebisa mungkin nggak boleh sampai lupa minum obat. Karena kan dia isi hormonnya cuma satu ya. Jadi pengontrolan untuk kontrasepsinya itu lebih ketat. Sedangkan kalau eh, pil kombinasi, itu dia ada dua hormon yang mengontrol. Makanya bisa lebih fleksibel, walaupun tetap harus dikonsumsi di jam yang sama tiap hari. Nah, untuk kontrasepsi lupa minum obat ini, jika pasiennya lupa minum satu pil di bawah 12 jam, maka harus segera minum pil yang terlupa dan lanjutkan minum pil yang selanjutnya. Jika satu pilnya itu lebih dari 12 jam, sama juga harus segera minum pil yang terlupa dan lanjutkan minum pil selanjutnya walaupun waktunya berdekatan. Nah, jika lupa minum 2 pil, maka minum 2 pil yang terlupa sekaligus, lalu minum 2 pil keesokan harinya. Maksudnya gimana? Misal, pasiennya itu lupa minum pil di hari Senin dan Selasa. Kan 2 pil tuh ya. Maka di hari Rabu dia minum 2 pil, dan di hari Kamis dia minum 2 pil lagi. Kayak gitu. Jadi tetap jumlahnya 4 sama seperti seharusnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Dan kalau dia lupanya itu 3 pil atau lebih, maka manfaat pil sudah tidak ada, bisa hentikan penggunaan kontrasepsinya dan gunakan kontrasepsi yang non hormonal. Terus kalau ditanya kalau udah lupa kapan mulai minum obatnya lagi ya di siklus berikutnya gitu.
Oke, ada pertanyaan dari Kak Ahmad, kapan pasien dikasih kombinasi dan kapan yang satunya? Sebenarnya kalau untuk pasien yang normal tanpa kondisi khusus, itu biasanya pasti direkomendasikannya pil yang kombinasi, karena memang dia yang lebih banyak di pasaran dibandingkan dengan mini pill. Kecuali tadi pasiennya punya kondisi-kondisi khusus seperti yang ada di slide, itu ya kalau memang harus dikasihnya progestin ya dikasihnya yang mini pill gitu. Jadi bergantung dari kondisi pasiennya. Tapi kalau misalkan normal, nggak punya penyakit apapun, nggak merokok, nggak macam-macam apa, ya pasti dikasihnya yang kombinasi. Oke, ini catatan terapinya yang perlu teman-teman perhatikan. Mungkin ini kan lebih ke mekanisme kerja ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca aja gimana mekanisme progesteron dan estrogen dalam menghambat eh, kehamilan. Nah, yang penting di sini adalah teman-teman harus lihat efek samping jangka panjang penggunaan terapi hormonal karena sudah pasti em, kalau dipakainya secara terus-menerus akan menyebabkan beberapa efek samping yang cukup krusial dan eh, harus di-highlight juga ada beberapa yang sering menanyakan terkait kapan sih mulai minum pil kontrasepsi. Nah, untuk pil kombinasi itu sebenarnya bisa digunakan kapan aja. Jadi nggak perlu ngitung menstruasi, tapi dia lebih efektif. Jadi lebih disarankan digunakannya itu pada 5 hari pertama haid. Nah, biar lebih mudah, biasanya lebih disarankan itu di hari pertama. Karena kan ada pasien-pasien yang misalkan haidnya itu nggak 5 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya. Jadi ngitung harinya lebih lebih susah gitu. Jadi kalau misalnya direkomendasikan di hari pertama kan pasti semua orang punya hari pertama ya. Jadi ya udah di hari pertama begitu haid langsung minum kontrasepsi gitu. Nah, sedangkan untuk yang mini pill ini lebih fleksibel sebenarnya, bisa digunakan kapanpun. Tapi efeknya memang baru akan muncul setelah 2 hari minum obat. Dan si mini pill ini harus digunakan selalu pada waktu yang sama setiap harinya. Karena tadi dia isinya cuma satu hormon aja, jadi lebih ketat penggunaannya. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Imas, nilai IGFR apakah sama dengan CLCR? Clearance creatinine. Setauku kalau nggak salah sama. Jadi nilai IGFR itu bisa dicari dengan clearance creatinine. Jadi sama. Cuma nanti untuk memastikan aku coba cek lagi, nanti akan aku share di grup ya Kak. Oke, yang terakhir gangguan menstruasi. Jadi untuk gangguan menstruasi ini ada 6 sebenarnya. Cuma kalau nggak salah yang satu itu ada 2 jenis. Kita cek satu-satu. Jadi pertama ada menorrhagia, merupakan kondisi pendarahan menstruasi yang berlebihan, disertai ada bekuan darah dan biasanya berlangsung lebih lama dari normal. Ini ada beberapa penyebab umum terjadinya menorrhagia. Nah, untuk pengobatannya bisa menggunakan terapi hormon dan terapi yang bukan hormon. Untuk terapi hormon bisa menggunakan KB kontrasepsi, itu yang pil kombinasi tadi ya, atau bisa juga dengan progesteron saja selama 3 siklus. Atau kalau nggak efektif, dikasih progestin. Jadi progestin itu kayak turunannya progesteron, jadi ada sedikit perbedaannya. Nah, kemudian untuk terapi yang bukan hormon, itu bisa dengan NSAID atau juga asam traneksamat untuk menghentikan pendarahan. Lalu oligomenorrhea merupakan kondisi di mana interval antar menstruasinya itu lebih dari 35 hari. Terapi hormonnya dengan pil KB atau juga dengan hormon luteinizing LH ya, atau terapi non hormonnya itu dengan metformin. Di mana metformin ini dia memang punya off-label use sebagai terapi PCOS. Kemudian ada metrorragia, merupakan kondisi pendarahan menstruasi tidak teratur dengan durasi lebih dari 7 hari.
Sebenarnya dia mirip-mirip sih dengan yang menorrhagia ya. Dia pengobatannya hanya dengan terapi hormon aja. Oke. Oh ya, ada 6 jenis gangguannya. Ada amenore. Nah, amenore ini dibagi jadi dua. Ada yang primer, merupakan kondisi belum mengalami menstruasi pertama pada usia lebih dari 15 tahun atau di usia-usia yang seharusnya memang sudah menstruasi, dia belum. Nah, biasanya diterapi dengan estrogen. Lalu ada amenorrea sekunder, di mana merupakan kondisi pasiennya itu tidak menstruasi lebih dari 3 bulan berturut-turut selama masa reproduktif. Nah, dia itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena anoreksia, jadi kondisi gangguan psikologis pasien, nah menyebabkan dia itu tidak menstruasi. Nah, untuk penyebab anoreksia bisa diterapi dengan psikoterapi karena dia berkaitan dengan psikis ya. Kalau nggak efektif, diberikan estrogen. Bisa juga disebabkan karena adanya hiperprolaktinemia, jadi kelebihan hormon prolaktin. Itu di terapinya dengan bromokriptin atau bisa juga disebabkan anovulasi sekunder akibat PCOS. Bisa diterapi dengan penurunan berat badan dan menggunakan letrozol atau CHC. CHC adalah combined hormonal contraceptive. Dan yang terakhir adalah dysmenorrhea, merupakan keluhan nyeri panggul pada saat menstruasi. Bisa diterapi dengan pengobatan anti nyeri, paracetamol, ibuprofen, analgesik, dan sebagainya. Kalau misalkan disertai dengan kram, kram perut bisa diterapi dengan hyosin atau hyosyamin. Oke, sebelum kita lanjut dari teman-teman, apakah ada yang masih mau ditanyakan dulu terkait materi yang sebelumnya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Ini berkaitan dengan onkologi, itu pasti kita akan membahas tentang terapi-terapi yang digunakan pada kanker. Lalu ada imunosupresan juga, eh, terkait imunologi, nutrisi, kita bahas infus, obesitas, kemudian ada juga penyakit darah seperti anemia dan eh, coagulation disorder, jadi gangguan koagulasi darah. Lalu untuk kegawat daruratan ada alergi dan keracunan. Jadi kita bahas racun-racun dan eh, antidot-antidotnya. Oke, kanker merupakan kelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, yang dapat menyerang jaringan sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain melalui darah atau sistem limfatik. Kanker bisa terjadi pada hampir semua organ atau jaringan tubuh. Pengobatan kanker itu dibagi menjadi pengobatan yang lokal, seperti operasi atau radiasi, dan yang jenisnya itu sistemik, seperti kemoterapi, hormonal terapi, atau antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini juga merupakan terapi kanker yang terbaru ya, yang lebih fokus ke sel-sel kankernya. Jadi memang sebenarnya dari segi efek samping itu pasti lebih kecil, tapi memang karena eh, teknologi yang advance jauh lebih mahal harganya. Nah, untuk kemoterapi sendiri yang mungkin akan lebih banyak kita bahas di sini, dia adalah terapi sistemik yang menggunakan zat kimia untuk membunuh sel kanker. Dia punya banyak sekali mekanisme kerja yang intinya adalah untuk menghentikan pembelahan sel kanker, merusak DNA sel kanker, atau mengganggu metabolisme sel. Tapi, eh, walaupun kita bahasnya, oh sel kanker, tapi dia itu karena tadi nggak spesifik, nggak seperti antibodi monoklonal, jadi sebenarnya nggak cuma sel kanker aja, tapi bisa juga menyerang ke sel-sel yang sehat, karena dia bukan targeted terapi. Makanya beberapa obat kanker memang memiliki efek samping yang cukup besar, terutama untuk sel-sel yang cepat membelah, kayak
rambut, salah satunya kan sering rontok, terus kuku, kulit, dan lain-lain. Nah, kemoterapi sendiri atau obat-obat kanker yang kem, eh, zat-zat kimia itu dia ada yang bersifat eh, spesifik me, apa ya kayak mekanisme kerjanya itu spesifik ke salah satu siklus sel saja dan ada juga yang tidak spesifik ke siklus sel. Jadi bisa aja menyerangnya di mana aja gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang spesifik. Jadi untuk membahas yang spesifik, kita harus kembali lagi melihat siklus sel, pembelahan sel itu seperti apa sih gitu ya. Ini yang mitosis. Kalau yang meiosis mungkin lebih ribet lagi ya. Kita bahasnya yang mitosis aja. Jadi pembelahan sel itu atau siklus sel itu dimulai dari sebuah sel yang mau membelah. Dia akan masuk ke growth satu. Kalau nggak membelah ya dia ke growth nol ya. Ya udah gitu aja. Nah, tapi kalau mau membelah dari G1 dia akan melakukan sintesis DNA ke S, fase S. Dari sintesis DNA dia masuk ke G2, baru dari G2 dia masuk ke fase mitosis. Nah, kemoterapi yang spesifik itu ada yang spesifiknya di fase S, ada yang di fase G2, dan yang fase M, di mana tiap-tiap fase itu dia punya mekanisme kerja khusus. Misalkan, yang spesifik di fase S disebut juga obat-obat antimetabolit, karena bekerjanya itu dengan cara antagonis terhadap si metabolisme. Nah, gimana cara dia mengantagonis metabolisme? Yang pertama, dia akan mengantagonis asam folat yang digunakan untuk metabolisme. Contoh antagonis folat adalah methotrexate. Kemudian yang kedua, dia akan bekerja sebagai analog purin. Purin sendiri itu kan basa yang ada di dalam DNA ya. Nah, contoh obatnya 6-merkaptopurin dan fludarabin. Kemudian ada yang analog pirimidin. Sama, basa DNA juga. Contoh obatnya adalah 5-fluorouracil, sitarabin, dan gemcitabin. Nah, setelah itu kita masuk ke G2. Di G2 ada juga nih yang fokus menyerangnya tuh di sel ketika dia ada di G2, yaitu bleomisin. Dan terakhir di fase mitosis, itu kebanyakan adalah obat-obat antimikrotubul. Jadi menghambat fungsi dari mikrotubul. Kan mikrotubul itu berfungsi untuk menarik basa-basa DNA ya ketika proses pembelahan sel. Makanya dihambat nih si mikrotubulnya. Contoh obatnya adalah vinca alkaloid seperti vinblastin dan vinpristin dan juga golongan taksan, yaitu paclitaxel dan docetaxel. Nah, sedangkan untuk yang kemoterapi non-spesifik, dia akan mengganggu proses sintesis DNA dan pengikatannya, tapi tidak spesifik pada satu siklus atau satu fase. Contoh obatnya adalah agen pengalkil seperti nitrosurea, alkyl sulfonat, dan nitrogen mustard. Ini contoh obatnya ya, karmustin, lomustin, busulfan, siklofosfamid, dan sebagainya. Lalu untuk golongan lain selain agen pengalkil, itu ada analog platinum, karboplatin, cisplatin, dan antrasiklin, doxorubisin, dan daunorubisin. Nah, ini yang dikasih tanda panah itu adalah efek samping dari obat-obatannya. Oke, berkaitan dengan kemoterapi tidak terlepas dari perhitungan dosis kemoterapi yang berbeda dengan obat-obat yang lain. Kenapa sih dibedain? Karena yang pertama, pasien-pasien kemoterapi itu biasanya berat badannya fluktuatif. Bukan hanya berat badan, tapi juga bisa kayak sebenarnya nggak ciut sih, cuma kadang-kadang kan karena tadi pembelahan selnya kan diganggu ya, kemudian kanker juga eh, mem, apa ya kayak merusak sel-sel sehat gitu. Nah makanya kadang-kadang pasien kanker itu memang badannya tuh sangat fluktuatif gitu loh, kayak kayak bisa kecil banget gitu ya. Makanya perhitungan dosisnya itu lebih eh, diutamakan dengan menggunakan yang namanya luas permukaan tubuh atau body surface area.
Kecuali untuk karboplatin, dia ada rumus tersendiri untuk perhitungan dosisnya adalah dengan rumus Calvert. Rumus Calvert apa? Yang ini. Dosis karboplatin sama dengan nilai AUC target dikali GFR ditambah 25. Cara menghitung GFR gimana? Dengan rumus Cockcroft-Gault. Ini ada rumusnya. Mungkin teman-teman udah sering lihat juga ya rumus Cockcroft-Gault. Nah, sedangkan untuk mengukur BSA pasien itu dilihatnya dari sini. Jadi dilihat tinggi badan dalam sentimeternya berapa, dikali berat badan dalam kilogram berapa, dibagi 3.600 di dalam akar. Ini untuk rumus-rumus ini, sebisa mungkin teman-teman harus ingat ya, takutnya di soal ujiannya itu tidak dicantumkan rumusnya, tapi minimal teman-teman untuk menghitung dosisnya udah tahu gitu. Oke. Nah, ini untuk mekanisme kerja obatnya kurang lebih. Jadi adanya di mana sih, terus bekerjanya tuh di mana itu untuk tambahan pengetahuan aja buat teman-teman. Lebih lengkapnya lagi dan jenis-jenis obatnya pun lebih banyak ya dibandingkan dengan yang tadi disebutkan. Kalau yang tadi kan hanya ini ya, dia lebih ke fase yang spesifik. Nah, ini ada juga beberapa obat yang non-spesifik kan. Dan ada juga yang eh tadi belum dibahas. Nah, lanjut ke imunosupresan. Merupakan kelompok obat yang berfungsi untuk menekan atau mengurangi aktivitas sistem imun. Obat ini biasanya itu digunakannya untuk mencegah reaksi penolakan imun atau meredakan gangguan autoimun. Nah, indikasi utama yang penggunaan obat imunosupresan ini itu ada tiga. Yang pertama, pada kondisi transplantasi organ. Kenapa harus pakai imunosupresan? Karena eh, untuk transplantasi kan masukin organ yang walaupun misalkan golongan darahnya cocok atau tes-tes yang lainnya cocok, tapi tetap aja organ itu bukan organ pasien ya, organ luar. Takutnya kan dikenali sebagai benda asing terus malah diserang sama sistem imun. Makanya untuk pasien-pasien transplantasi organ itu biasanya akan diberikan imunosupresan. Biasanya diberikan terapinya itu adalah siklosporin, kortikosteroid, dan mycophenolate mofetil. Kemudian yang kedua ya pasti pasien-pasien dengan penyakit autoimun. Jadi yang kelebihan fungsi imunitasnya kayak penyakit lupus, rheumatoid arthritis, psoriasis, Crohn disease, dan sebagainya. Obat yang umum digunakan misalkan azathioprine, methotrexate, atau tacrolimus. Dan yang terakhir adalah untuk pencegahan hemolisis resus pada neonatus. Biasanya menggunakan anti-D imunoglobulin untuk mencegah erythroblastoses fetalis pada ibu dengan resus negatif. Nah, ini untuk lebih lengkapnya lagi, eh, jenis obat imunosupresan itu apa saja, penyakit-penyakit yang digunakan, yang untuk penggunaannya itu apa, itu bisa teman-teman perhatikan di sini. Jadi ada jenisnya, ada yang sifatnya sitotoksik, ada kortikosteroid kan dia juga merupakan imunosupresan ya. Lalu ada penghambat kalsinerin dan antibodi monoklonal. Tapi sebenarnya untuk golongan imunosupresan ini yang teman-teman perlu perhatikan itu cuma yang ini aja sih. Yang penting indikasi klinis utamanya apa, sama biasanya itu penggunaan obat-obatnya apa. Untuk yang ini sebagai informasi tambahan aja, dia lebih lengkap lagi aja. Oke, selanjutnya adalah bagian nutrisi. Kita ke cairan infus. Fungsi utama dari pemberian cairan infus untuk pasien yang pertama adalah rehidrasi atau pengembalian cairan tubuh. Biasanya bisa menggunakan ringan laktat atau juga NS ya, NS 0,9%. Bisa juga untuk pemberian obat-obatan yang harus melalui intravena kalau di rumah sakit. Nah, biasanya dia bisa pakai RL, bisa pakai dextrosa 5% atau NS 0,9%. Dan terakhir bisa untuk peningkatan volume tubuh. Nah, cairan infus sendiri itu dibedakan menjadi dua biasanya, yaitu cairan kristaloid dan koloid.
Kristaloid merupakan cairan yang molekulnya itu cukup kecil sehingga dapat melalui dinding kapiler dan menyebar ke seluruh tubuh. Penggunaan berlebihan dari kristaloid dapat menyebabkan edema perifer dan edema pulmoner. Biasanya dia sifatnya nggak mahal dan tidak menyebabkan alergi khusus karena molekulnya kecil. Nah, untuk cairan koloid, dia itu molekulnya besar. Biasanya tidak bisa dengan mudah menembus dinding kapiler, maka dia akan berada lebih lama di intravaskular. Sering disebut juga sebagai plasma expander. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan gagal jantung karena tadi dia kan sifatnya lebih besar-besar ya molekulnya gitu. Nah, kemudian dia pastinya lebih mahal dan terdapat resiko anafilaksis. Oke, untuk jenis-jenisnya dan apa sih fungsi dari tiap-tiap jenis cairan infus itu teman-teman bisa baca lebih lanjut di sini. Yang akan aku highlight adalah beberapa yang pernah keluar di soal ujian. Nah, yang pertama itu asering, dia sebenarnya tidak termasuk ke kristaloid maupun koloid, dia merupakan jenis cairan tersendiri. Lalu yang kristaloid itu contohnya ada normal salin, itu NS 0,9%. Biasanya digunakan untuk membawa cairan parenteral dan juga mengganti cairan tubuh pada saat diare. Kemudian ada ringer laktat, dia juga sebagai pengganti cairan tubuh, terutama pada kasus dehidrasi, shock hipovolemik yang kekurangan cairannya itu cepat sekali gitu ya, bisa kayak trauma, operasi, pendarahan. Nah, itu biasanya lebih condong ke penggunaan RL. Dan yang terakhir itu ringer asetat. Tapi ini juga nggak begitu sering digunakan sih di rumah sakit. Kebanyakan pakainya salin sama RL. Nah, kemudian untuk yang jenis kristal, kan tadi kristaloid ya. Kalau yang ini koloid. Nah, koloid itu ada 5. Yang pertama ada albumin. Dia menggantikan protein albumin di dalam tubuh. Makanya biasanya digunakan apabila dia ada hipoalbuminemia. Lalu ada hydroxyethyl starch. Ini juga bisa sebagai pengganti volume yang hilang juga. Tapi eh, kalau untuk volume cairan sih sebenarnya lebih banyaknya ke yang kristaloid tadi ya. Kemudian ada dextran. Ini untuk peningkatan volume plasma. Karena kan tadi koloid itu sebagai plasma expander ya. Jadi kalau misalkan memang pasiennya ini eh, volume plasmanya kurang, itu pasti lebih condong dipilih yang penggunaan cairan koloid. Lalu ada gelatin dan cairan manitol. Nah, ini mungkin teman-teman lebih familiar dengan manitol. Jadi manitol itu banyak digunakan untuk penurunan tekanan intrakranial atau menurunkan tekanan intraokular pada stroke maupun glaukoma. Oke, pertanyaan ke Ahmad, kalau RL berarti bisa diberikan ke pasien hipokalemia. Sebentar. Oke, sebenarnya RL ini memang mengandung kalium. Cuma kalau pasiennya dalam kondisi hipokalemia, itu dia tidak bisa hanya diberikan RL aja. Biasanya pasti diberikannya itu infus KCl, kalium klorida kalau hipokalemia. Jadi KCl nah KCl itu biasanya dikombinasi atau dimasukinnya itu nggak bisa KCl doang karena dia itu adalah apa ya kayak elektrolit pekat. Biasanya diencerkan dengan NS. Jadi kombinasinya adalah KCl di input atau dimasukin ke NS baru diinfus ke pasiennya. Itu untuk hipokalemia. Tapi memang RL mengandung kalium juga. Jadi tapi tidak cukup hanya dengan RL untuk menangani hipokalemia. Jadi eh, peruntukannya lebih ke untuk eh, kekurangan cairan karena dehidrasi, hipovolemik tadi yang kayak pendarahan terlalu banyak gitu ya. Atau kadang-kadang untuk pasien dengan demam berdarah itu pakai RL.
Oke, nutrisi berikutnya adalah obesitas. Merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya penyimpanan lemak di dalam tubuh. Untuk klasifikasi obesitas ini, sebenarnya secara internasional itu dilihat berdasarkan kategori BMI-nya atau Body Mass Index. Tapi berdasarkan International Diabetes Federation juga ada yang berdasarkan lingkar pinggang. Tapi itu jarang digunakan sih. Lebih banyaknya yang menggunakan BMI ini. Nah, untuk berdasarkan BMI ini teman-teman bisa perhatikan dia ada 6 kategori obesitas. Yang pertama ada underweight, itu kalau BMI-nya di bawah 18,5. Kemudian healthy weight, jadi sebenarnya yang lebih atau paling normal itu adalah di 18,5 sampai 24,9. Lalu ada pre-obes, obesitas grade 1, grade 2, dan grade 3. Nanti teman-teman dicek lagi aja nilai BMI-nya masing-masing itu termasuk ke kategori yang mana si pasiennya itu ya. Nah, untuk pengobatan obesitas sebenarnya harus dilihat dulu ya pasiennya itu obesitasnya yang tadi kategori apa, kemudian apakah bisa hanya dengan terapi non farmakologi seperti menurunkan berat badan, olahraga, gaya hidup lah ya istilahnya, atau harus menggunakan obat-obatan. Nah, kalau harus menggunakan obat-obatan pun itu sebenarnya harus dilihat dulu apakah ada faktor resiko atau enggak. Kemudian obatnya itu akan dilihat berdasarkan nilai BMI-nya tadi, berdasarkan kategori BMI. Nah, ini itu yang lengkap secara advance lah. Nah, kalau misalkan di ujian kompetensi, sebenarnya sejauh ini yang pernah aku temukan eh, pen- pertanyaan terkait obesitas itu paling hanya ditanya, ya terus obatnya apa kalau pasiennya obesitas. Nah, jadi untuk di sini yang aku highlight adalah terapi obesitasnya, yaitu dengan Orlistat sebagai lini pertama. Orlistat itu adalah lini pertama, kemudian alternatifnya itu ada Phentermine dikombinasikan dengan topiramate, lalu ada bupropion dikombinasikan dengan naltrexone, ada juga obat-obatan glu, apa diabetes ya kayak linaglutid, semaglutid, kemudian ada juga setmelanotide. Tapi sebenarnya yang lebih banyak digunakan sih Orlistat sih. Paling ya maksimal di tiga yang pertama inilah. Listat, Phentermine Topiramate, atau Bupropion Naltrexone. Ini kalau misalnya teman-teman mau pelajari lebih lanjut, ini yang lengkapnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi baca terus bingung gimana-gimananya, bisa ditanyain aja di grup. Nah, ini kita bahas satu-satu golongan obat obesitasnya. Jadi tadi Orlistat sebagai lini pertama, dia punya mekanisme kerja sebagai lipase inhibitor, di mana dia akan menghambat absorpsi lemak. Makanya biasanya dia akan diminumnya itu sebelum makan. Nah, maaf, efek samping khas dari penggunaan Orlistat sendiri itu adalah dapat menyebabkan fesesnya itu berlemak atau berminyak. Karena tadi absorpsi lemaknya kan dihambat, jadi sebagian besar akan dikeluarkan melalui feses. Nah, kemudian ada lorcaserin ini dari selektif serotonin reseptor antagonis, maaf, agonis. Selektif serotonin reseptor agonis, dia juga bisa digunakan sebagai obat obesitas. Terus tadi ini kan Phentermine ya, yang alternatif kedua, dia merupakan noradrenergic dengan mekanisme kerja menghambat nafsu makan. Lalu ini bisa dikombinasikan Phentermine dengan topiramate, ada naltrexone dan bupropion, kemudian liraglutid ini obat gula darah ya, obat diabetes. Oke. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari Kaverina. Untuk cairan Tridex itu termasuk kristaloid atau koloid? Mungkin nanti aku coba cek dulu ya Kak untuk cairan Tridexnya. Karena memang apa namanya? Aku juga belum pernah baca-baca sih dia termasuknya ke golongan yang mana. Nanti aku share di grup untuk jawaban yang pastinya.
Oke, selanjutnya anemia. Gangguan darah yang pertama ini kita akan bahas anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada normal. Nah, hemoglobin sendiri itu kan dia kerjanya adalah untuk mengangkut oksigen. Jadi kalau hemoglobinnya itu rendah, berarti oksigen yang dapat terangkutnya juga rendah. Makanya ini adalah kondisi yang cukup berbahaya ya. Nah, gejala anemia itu adalah lelah, lemah, pusing, sesak nafas, atau mungkin kalau yang lebih terkenal kalau teman-teman pernah lihat iklan obat anemia dulu yang 5L ya, lelah, letih, lesu, lunglai, dan sebagainya itu adalah gejala anemia. Nah, seseorang dikatakan anemia apabila untuk pria nilai Hb-nya itu di bawah 13 dan untuk wanita nilai Hb-nya itu di bawah 12. Nah, sekarang kita masuk ke bagan yang ada di sebelah kanan. Untuk mengetahui seseorang itu terkena anemia jenis apa, kemudian pengobatan yang lebih tepatnya itu apa, kita harus lihat dari parameter laboratorium. Yang pertama dicek selain nilai Hb, itu adalah nilai MCV. Nah, nilai MCV ini akan menentukan si pasien itu anemianya jenis apa. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu MCV di sini. Yang pertama, kalau nilai MCV-nya rendah, ini berarti ke sebelah kanan ya. MCV rendah yang dicek adalah serum ferritinnya. Kalau serum ferritinnya rendah juga, maka dia anemia defisiensi zat besi. Diterapi dengan pemberian zat besi, entah itu Fe sulfat, Fe fumarat, biasanya zat-zat besi. Nah, sedangkan kalau serum ferritinnya itu normal atau tinggi, kita harus cek lagi TIBC-nya. Gitu ya. Nah, untuk yang pengecekan TIBC dan selanjutnya itu nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di modul, nggak akan aku bahas di sini karena eh, jarang keluar juga di soal ujian kompetensinya dan memang itu sifatnya itu lebih advance dan biasanya memang apa ya, ya nggak masuk ke blueprint UK-nya atau blueprint ujian kompetensinya. Nah, terus yang kedua adalah kalau balik lagi ke nilai MCV, itu kalau nilai MCV-nya normal. Nah, sama seperti yang ferritin tinggi tadi, nilai MCV normal ini juga tidak termasuk ke blueprint ujian kompetensi, jadi nggak akan aku bahas di sini juga. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kalau memang bingung atau ada yang kurang apa ya, kayak kurang jelas dari ininya, bisa ditanyain di grup. Nah, selanjutnya nilai yang MCV ketiga adalah kalau nilai MCV-nya tinggi. Nah, kalau nilai MCV-nya tinggi, teman-teman harus lihat apa sih selanjutnya yang dicek adalah kadar asam folat dan kadar B12. Kita masuk dulu ke yang kalau kadar asam folat dan B12-nya itu normal, maka bisa jadi anemianya itu disebabkan karena obat atau bahkan bukan anemia, tapi ada gangguan hati, ada hipotiroid, atau ada retikulositosis. Nah, lanjut ke MCV yang tinggi dengan nilai asam folat yang rendah, tapi B12-nya normal. Maka disebutkan dia anemia defisiensi asam folat. Diterapinya ya dengan pemberian asam folat. Dan terakhir kalau nilai MCV-nya tinggi dengan nilai asam folat normal, tapi B12-nya yang rendah, biasanya harus dilihat dulu dari skilling test. Kalau skilling testnya normal, maka bisa jadi dia itu eh, anemia, bukan anemia sih. Lebih ke karena ada gangguan di gastrointestinal. Tapi kalau nilai skilling testnya itu faktor intrinsiknya menurun, maka bisa jadi dia anemia pernisiosa atau anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin B12. Maka terapinya ya diberikan tambahan vitamin B12. Jadi ini yang aku bahas di sini itu yang termasuk ke blueprint UKAI. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pelajari lebih lanjut di modul boleh banget.
Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanya di grup aja. Nah, ini jenis anemianya udah dirangkumkan juga beberapa yang memang sering ditanyakan di soal ujiannya. Yang pertama ada kondisi megaloblastik, itu ketika nilai MCV tinggi dengan nilai B12 rendah atau kadar asam folat yang rendah. Terapinya ya tergantung, kalau B12 yang rendah berarti pakai cyanocobalamin, sedangkan kalau asam folat yang rendah pakai asam folat. Kemudian ada anemia aplastik. Tuh terapinya ada beberapa macam yang bisa dipilih. Yang pertama bisa menggunakan agen imunosupresan kayak metilprednisolon, ini kortikosteroid ya, atau siklosporin. Lalu ada hematopoietic growth factor seperti filgrastim, agen antineoplastik, fludarabin, atau chelating agent seperti deferoxamine. Ada anemia defisiensi besi, ini tadi ya ditandai dengan MCV rendah dan serum ferritin rendah. Itu diterapinya dengan FS sulfat atau FF fumarat. Lalu untuk anemia akibat inflamasi, bisa diberikan terapi transfusi sel darah atau alternatifnya tadi erythropoiesis stimulating agent seperti epoetin alfa atau darbepoetin alfa. Lalu ini juga nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di modul. Mungkin yang akan aku highlight adalah yang catatan jenis anemianya. Jadi untuk catatan jenis anemia itu kan ada 3 ya. Ada yang makrositik, mikrositik, dan normositik. Untuk anemia jenis makrositik disebut makrositik karena sel darah merahnya itu ukurannya lebih besar dari normal. Contoh anemia makrositik adalah anemia megaloblastik, anemia karena penyakit hati, atau anemia karena hipotiroidisme. Nah, lalu yang kedua adalah anemia mikrositik atau anemia dengan sel darah merah yang lebih kecil dari normal ukurannya. Nah, contohnya anemia sideroblastik, anemia defisiensi besi, atau talasemia. Dan yang terakhir adalah anemia normositik yang sel darah merahnya ukurannya normal, tapi tadi kadar Hb-nya yang turun. Biasanya contohnya itu anemia karena pendarahan atau anemia hemoragik, anemia karena penyakit kronis. Ini tadi ya termasuk ke yang anemia karena gagal ginjal kronis tadi, anemia normositik. Kemudian ada anemia hemolitik autoimun dan anemia aplastik. Oke, nah untuk gangguan pembekuan darah itu satu penyakitnya hemofilia namanya adalah kelainan pembekuan darah yang disebabkan karena defisiensi faktor pembekuan darah tertentu. Biasanya ini sifatnya genetik ya, jadi diturunkan dengan X-linked recessive. Teman-teman mungkin ingat ya, dulu kan diajarkan bahwa manusia itu kalau perempuan gen gen keturunan ya ini adalah si kromosom yang diturunkan ke anak itu kan ada XX ya. Sedangkan kalau laki-laki itu ada XY. Nah, si hemofilia ini secara genetik dia itu resesif di X gitu. Oke, itu secara singkat pembahasan kromosom-kromosomnya. Nah, gejala untuk hemofilia ini adalah timbulnya lebam atau pembengkakan sendi secara spontan. Jadi bisa aja tiba-tiba muncul lebam tanpa sebab. Nah, jenisnya ada 2, yaitu hemofilia A disebabkan karena kekurangan faktor 8. Jadi biasanya diberikan terapinya faktor 8, kemudian bisa juga ditambahkan desmopresin atau asam traneksamat. Nah, sedangkan untuk hemofilia B itu kekurangan faktor 9, maka dia diberikannya itu konsentrat faktor 9 terapinya. Oke, lanjut ke alergi. Nah, tipe alergi atau hipersensitivitas itu ada 4. Yang pertama tipe 1, mungkin yang paling terkenal juga ya, adalah tipe anafilaksis. Di mana dia itu onset atau terjadi alerginya itu sangat cepat. Dia berkaitan dengan adanya alergen yang menempel di IgE
Yang IgE ini ada di sel basofil atau sel mastosit. Biasanya ini sangat berkaitan erat dengan alergi karena antibiotik, amoksisilin, penisilin gitu ya biasanya. Nah, kemudian yang tipe kedua adalah sitotoksik, di mana dia itu alerginya itu berkaitan dengan adanya IgG atau IgM yang berikatan dengan antigen, dan mengaktifasi sistem komplement atau lysis cell. Contoh dari hipersensitivitas tipe 2 ini, kalau misalkan teman-teman melakukan transfusi darah pada golongan yang tidak cocok. Misalkan golongan A ditransfusi ke B atau B ditransfusi ke A kayak gitu. Karena kan tiap-tiap golongan darah itu dia punya yang antibodi dan antigennya beda-beda ya. Nah, kemudian itu tipe yang ketiga itu adalah tipe imun kompleks dari namanya imun kompleks. Berarti ada hmm, kompleks imun dan antigen yang eh, apa namanya terbentuk dan tersimpan. Nah, kemudian ketika sistem komplement itu teraktivasi, dia akan mengeluarkan mediator inflamasi dan neutrofil. Biasanya untuk yang imun kompleks ini terjadinya pada kasus-kasus rheumatoid arthritis atau lupus. Dan yang terakhir itu tipe yang keempat, cell mediated, berarti ada hubungan dengan sel, yaitu sel T. Sel T limfosit mengaktifasi makrofag dan sel T sitotoksik. Contohnya pada kasus multiple sclerosis. Nah, kalau untuk alergi ini sebenarnya terapi yang diberikan itu dan yang ditanyakan pasti berkaitan dengan yang anafilaksis karena memang dia itu sifatnya apa namanya terjadinya secara cepat, jadi penanganannya juga harus cepat. Nah, untuk anafilaksis sendiri, lini pertamanya adalah pemberian epinefrin. Kemudian selain itu bisa ditambahkan oksigen kalau memang saturasi oksigennya menurun. Kemudian alternatif lain antihistamin yang injeksi ya, difenhidramin. Lalu bisa juga pemberian ranitidin itu untuk lebih ke kayak simptomatik aja sih, sama hidrokortison. Karena kan hidrokortison itu sifatnya imunosupresan ya, jadi untuk menekan si eh, gejala imunitasnya. Nah, untuk anafilaksis yang disertai dengan hipotensi, jadi kita kan harus meningkatkan tekanan darahnya ya supaya nggak drop. Nah, itu bisa ditambahkan intravena cairan elektrolit, cairan koloid, atau menggunakan dopamin. Kalau resisten terhadap epinefrin, jadi udah dikasih epinefrin beberapa kali, kan juga nggak bisa terus-terusan ya, karena dosisnya kan juga ada maksimumnya. Nah, jadi kalau udah epinefrin sampai dosis maksimum, biasanya diganti ke beta adrenergic agonis seperti albuterol, yang bekerjanya itu short acting. Kenapa? Karena supaya apa namanya eh, kalau anafilaksis itu kan juga ada berkaitan dengan kayak bronkokonstriksi gitu kan. Nah, jadi bisa digunakan juga nih si beta adrenergic agonis. Nah, kemudian ini desensitisasi sih sebenarnya untuk alergi secara keseluruhan. eh Bahkan sebenarnya ya kayak untuk menangani alergi dikasih alergen sedikit demi sedikit sampai si sistem imunnya itu mengenali dan nggak alergi lagi gitu. Tapi eh, masih jarang sih kayaknya terapi untuk desensitisasi ini. Oke, nah ini untuk racun, antidot, dan bagaimana mekanisme kerja antidot untuk menangani keracunan tersebut. Ini ada banyak banget jenisnya. eh yang kami highlight warna biru itu adalah yang dari eh, kami kumpulkan beberapa testimoni teman-teman yang udah ujian itu yang pernah keluar di soal ujian kompetensinya. Jadi, tapi memang nggak menutup kemungkinan juga yang nggak kami birukan itu akan keluar gitu ya. Nah, eh,
Ini ada rangkumannya. Jadi pertama ada paracetamol itu bisa dengan asetilsistein atau metionin, di mana mekanisme kerja dari asetilsistein dan metionin ini adalah meningkatkan kadar glutathione yang bersifat hepatoprotektor karena mengikat NAPKI. Kenapa NAPKI harus diikat? Karena NAPKI adalah hasil metabolisme paracetamol yang bersifat hepatotoksik. Lalu ada logam berat, ini dengan bal atau dimekaprol, dia membentuk helat ya. Ini logam beratnya juga khusus AS, HG, dan CU. Kalau PB, dia pakainya EDTA. Lalu ada besi, itu deferoxamin sama chelating agent juga. Opioid, morfin atau dextromethorphan, itu dengan naloxon, dia mekanismenya antagonis kompetitif parsial. Antikolinesterase atau insektisida seperti organofosfat atau karbamat itu antidotnya atropin atau pralidoxim. Nah, untuk atropin mekanisme kerjanya adalah antagonis kompetitif reseptor muskarinik. Sedangkan kalau pralidoxim itu membantu aktivasi atau reaktivasi dari enzim kolinesterase. Lalu ada sianida, singkong, biasanya itu dari air rebusan singkong atau yang memang kalau ada kena racun sianida gitu ya. Itu bisa dengan amil nitrit, natrium nitrit atau natrium tiosulfat di mana dia akan membentuk methemoglobin yang mengurangi toksisitas dari sianida. Lalu ini metanol dengan etanol atau fomepizol, beta blocker ini dengan adrenalin, isoprenalin atau glukagon, benzodiazepin dengan flumazenil, TCA, trisiklik antidepresan itu dengan diazepam, kumarin atau warfarin itu dengan vitamin K, digoxin dengan phenytoin, MgSO4 atau atropin, heparin dengan protamin, isoniazid dengan pyridoxine. Sebenarnya ini kalau isoniazid pyridoxine itu bukan keracunan sih, itu juga berlaku untuk efek samping dari isoniazid ya. Nah, kemudian untuk nitrit pada makanan kaleng itu bisa dengan methylene blue, sama dia membentuk methemoglobin, karbon monoksida dengan oksigen, diethylamide lisegard atau LSD dengan benzodiazepin. Kemudian ada juga kalau pasiennya itu menderita serotonin sindrom, bisa diterapi dengan ciproheptadin. Nah, ini lanjutannya. Oke, terakhir materi klinis khusus. Nah, nanti ini mungkin akan lebih banyak teman-teman temukan juga di contoh-contoh soal OSCE-nya. Oke, kita bahas yang pertama kategori kehamilan berdasarkan FDA. Jadi untuk berdasarkan Food and Drug yang ada di Amerika, obat itu dikategorikan berdasarkan eh, apakah dia udah diuji nih ke ibu hamil yang manusia, hewan, atau belum sama sekali gitu ya, dan bagaimana eh, efeknya terhadap kehamilan. Kategorinya ada 5. Yang pertama kategori A, dia itu berarti kalau termasuk ke A, dia udah dites ke ibu hamil yang manusia, hewan yang hamil, itu tidak memberikan resiko terhadap janin. Itu A. Kemudian yang B, itu dia nggak, apa namanya, di hewannya cedera misalkan, atau ada gangguan lah. Tapi pas dites ke manusia itu nggak kenapa-napa gitu. Atau misalkan dia di hewan nggak kenapa-napa, tapi di studi manusianya tuh belum ada data. Nah, itu masih masuknya ke B. Kalau yang C, studi di manusianya belum ada, studi di hewannya itu menunjukkan resiko kepada janin. Yang D, studi manusianya menyebabkan resiko, studi hewannya menyebabkan resiko, tapi dia itu resikonya tuh masih apa ya? Kayak masih bisa ditoleransi selama eh, apa namanya benefitnya atau keunggulan obatnya itu lebih daripada resikonya. Gimana ya? Ya pokoknya intinya kalau yang D itu sebenarnya studinya tuh udah menunjukkan resiko, tapi benefit obatnya itu lebih besar daripada resikonya. Jadi masuknya ke D. Biasanya mungkin karena
eh, nggak ada obat lain yang masih bisa digunakan, atau resikonya pun masih yang batas wajar, maksudnya belum yang sampai parah banget lah gitu. Nah, sedangkan kalau X itu kontraindikasi karena resikonya sangat-sangat besar dan berbahaya banget untuk janin. Gitu. Intinya sih sebenarnya kalau yang C sama D itu pokoknya harus dilihat dulu apakah benefit obatnya tersebut itu lebih besar daripada resiko yang terjadi. Kalau A dan B itu dia yang paling aman digunakan untuk ibu hamil. Jadi kalau kategorinya udah A atau B itu lebih ke nggak apa-apa gitu kalau dipakai ibu hamil. Nah, ini ada beberapa off-label drugs. Nah, off-label drugs di sini itu adalah obat-obat yang punya indikasi baru, di mana indikasi barunya itu biasanya tidak berhubungan dengan indikasi dia sebelumnya, tapi bisa dipakai untuk itu gitu. Nah, bagaimana cara dia mekanisme kerja ke indikasi barunya ini pun juga eh, apa ya, belum ada penjelasan yang pastinya gitu loh. Tapi eh, ada pengujiannya dan memang sudah beberapa kali digunakan itu memberikan efek yang baik. Makanya dia disebut dengan off-label use atau off-label drugs. Contohnya, amitriptilin dia itu kan trisiklik antidepresan. Dari nama obat, nama golongannya aja udah antidepresan. Tapi dia juga sebenarnya bisa digunakan sebagai analgesik neuropati. Terutama misalkan untuk pasien-pasien yang diabetes ya. Lalu ketotifen sebagai anti alergi bisa untuk meningkatkan nafsu makan, misoprostol sebagai tadi analog prostaglandin untuk melindungi lambung. Nah, tapi dia kan juga punya mekanisme untuk em, apa mengkontraksi uterus ya. Makanya biasanya dia digunakan untuk membantu persalinan. Lalu metformin sebagai obat anti diabetes dapat digunakan untuk PCOS atau memperbaiki siklus haid. Lamotrigin dia antikonvulsan bisa juga untuk nyeri neuropati. Oke, ini adalah drug related problems. Jadi untuk mencari bukan mencari sih, kayak untuk memberikan obat kepada pasien, kita tuh harus lihat dulu eh, kriteria-kriteria obat rasional. Nah, ini tuh sebenarnya kepake banget buat nanti teman-teman kalau konseling, kalau suamedikasi, pemantauan terapi obat pasien gitu ya. Jadi benar-benar versi klinis banget. Nah, di sini obat rasional itu didefinisikan sebagai obat yang tepat pasien, tepat indikasinya, tepat obatnya, tepat dosisnya, tepat rute penggunaannya, kemudian terinfo ada efek samping dan terinfo kalau ada interaksi obat. Bagaimana masalah itu dapat muncul? Ya kalau tepat pasien ya berarti pasiennya salah. Bagaimana cara supaya pasiennya nggak salah? Ya dengan memastikan informasi pasiennya benar. Tidak hanya nama, karena nama mungkin ada banyak orang yang namanya sama. Bisa juga dari tanggal lahir, jenis kelamin, kalau mungkin ada tambahan kayak nomor rekam medis, kalau misalkan pasiennya ingat, atau misalkan alamat gitu ya. Nah, untuk yang tepat indikasi berarti mungkin obatnya tanpa indikasi, atau indikasinya justru yang nggak ada obatnya. Nah, makanya kita harus menilai kebutuhan obat pasien itu berdasarkan gejalanya apa dan diagnosanya apa, supaya tidak terjadi kekeliruan. Nah, kemudian tepat obat. Berarti bisa aja salah pemilihan obat berdasarkan dari farmakoterapinya tadi, eh, bener nggak nih? Harusnya dikasihnya lini pertama, kok tiba-tiba lini ketiga gitu. Padahal lini pertamanya ada gitu. Apalagi untuk kasus-kasus antibiotik ya, karena kan sekarang nih lagi naik banget nih, lagi naik daun gitu ya, resistensi antibiotik. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian duplikasi terapi, apakah pasiennya itu dikasih obat yang efeknya tuh sama? Contoh, asam mefenamat sama ketorolak. Atau misalkan ketorolak sama dextromethorphan. Itu kan sama-sama NSAID ya. Jadi maksudnya
kayak harus kita perhatikan nih gitu, ada duplikasi atau enggak. Tepat dosis ya berarti dosisnya kelebihan atau dosisnya kurang. Itu harus lihat literasi, kondisi pasiennya, apakah ada gangguan fungsi organ atau enggak. Itu kan juga mempengaruhi ya. Lalu tepat rute penggunaan berarti ada kesalahan pemilihan rute. Misalkan pasien anak-anak dikasihnya tablet. Kan susah ya untuk anak-anak menelan, padahal ada yang sirup gitu. Bisa dipilih yang lebih sesuai. Lalu informasi efek samping, pasti yang diinfokan adalah efek samping yang mayor atau efek samping yang memang khas. Kayak obat-obat TB tuh, efek samping khasnya tuh harus kita infokan supaya pasiennya tuh aware gitu. Kalau mengalami hal kayak gitu, solusinya apa kayak gitu. Atau misalkan untuk pasien-pasien yang dirawat inap, kita lakukan monitoring efek samping obat kalau ada. Dan yang terakhir informasi interaksi obat ya sama interaksi-interaksi yang juga biasanya tuh mayor atau moderate itu harus kita laporkan. Nah, interaksi itu bisa terjadi secara farmakokinetik, jadi di bagian absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekskresi, dan bisa juga terjadi interaksi secara farmakodinamik. Nah, untuk yang farmakokinetik, ini ada contoh-contohnya, ada yang di tahap absorpsi, itu apa aja, lalu yang distribusi, ini pasti lebih banyak berkaitan dengan kompetisi berikatan dengan protein. Nah, metabolisme ini banyak berkaitan erat dengan enzim. Jadi ada yang menginduksi enzim untuk metabolisme atau yang justru menghambat enzim metabolisme. Dan kalau untuk ekskresi ini pasti berkaitan dengan ginjal, urin, dan sebagainya. Nah, untuk yang interaksi farmakodinamik, dia itu lebih ke efek terapinya. Apakah efeknya itu aditif, jadi saling menambah efek, sinergis, efek gabungannya itu jauh melebihi efek dari dua obat masing-masing, atau potensiasi, jadi hanya satu obat dari dua kombinasi yang efeknya meningkat, atau justru antagonis, efeknya saling menghilangkan. Tuh. Jadi ada empat efek di interaksi farmakodinamik. Nah, ini beberapa interaksi obat juga yang udah kami kumpulkan yang pernah keluar di ujian kompetensi. Jadi ini sih sebenarnya kalau akarbose itu interaksinya dengan makanan. Kenapa dia harus dikasihnya itu dengan suapan pertama makanan untuk meningkatkan efektivitas terapi. Lalu ini ada kontrasepsi oral dengan rifampicin atau phenytoin, itu kan dia menurunkan efektivitas dari kontrasepsinya ya. Jadi harus diganti ke metode yang barrier atau metode kalender ritmik. Lalu statin dengan niacin, gebribrosil, eritromisin, dan itraconazole dapat menyebabkan rhabdomyolysis. Omeprazol dengan clopidogrel, itu omeprazol menurunkan efek dari clopidogrel karena mempengaruhi enzim metabolismenya. Antasida dengan fenobarbital, tetrasiklin, ketokonazol, spironolakton, dan levotiroxin itu akan menghambat absorpsi. Biasanya untuk antasida itu dijeda pemberian obatnya dengan obat-obat lain minimal 2 jam. Lalu ada levotiroxin dengan pioglitazone, ini ada gangguan eh, pengontrolan gula darah. Spironolakton dan lisinopril itu dapat menyebabkan hiperkalemia. Warfarin dengan makanan juga yaitu vitamin K. Jadi makanan-makanan yang mengandung vitamin K itu dapat mengganggu efektivitas warfarin. Karena warfarin dan vitamin K itu antagonis ya. Oke, sampai di sini mungkin dari aku sekian. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan?
Ini sambil nunggu, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, aku mau absensi dulu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa open mic atau tulis di kolom chat aja. Ada yang masih ingin ditanyakan mungkin ya teman-teman. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin aku tutup untuk materi formatif tiganya hari ini. Terima kasih teman-teman semua udah menyempatkan waktunya untuk hadir malam hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materinya hari ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi akan aku share di grup secepatnya. Oke, mungkin selamat malam dan selamat istirahat semuanya.